Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Saya Risma Anggita Putri Lubis. saya Rahmadona Nasution. Dan saya Endang Widianti. Di sini kami akan melakukan review terhadap buku panduan pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Pancasila terbitan dari Universitas Negeri Medan. Kita akan meresensi buku ini terlebih dahulu. Kita mulai dari identitas buku ini. Nah, buku ini berjudul Panduan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila yang pengarangnya adalah Dr. Andus Halking MSI dan kawan-kawan. Buku ini diterbitkan oleh MKWU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Medan. Kota terbitnya di Medan. Tahun terbitnya 2022, tebal buku ini 171 halaman. Berikutnya yaitu sinopsis dari buku ini sendiri. Buku ini terdiri dari 7 bab. Pada bab pertama berjudul Pengantar Pendidikan Pancasila. Bab ini membahas mengenai pentingnya pendidikan Pancasila dalam dunia pendidikan. Dijelaskan bahwa pendidikan Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berupaya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang diajarkan kepada peserta didik atau mahasiswa. Kemudian pada bab kedua berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Nah, pada bab ini membahas mengenai perjalanan sejarah Pancasila mulai dari zaman kerajaan sampai pada masa sekarang ini. Pada bab 2 ini dijelaskan bahwa eksistensi nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan sejak zaman kerajaan. Walaupun pada masa itu gagasan Pancasila sendiri itu belum dibuat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan ideologi dan karakteristik bangsa sejak dahulu. Nah, kemudian pada bab-bab berikutnya buku ini menjelaskan mengenai peran Pancasila di berbagai bidang kehidupan. Misalnya, bagaimana Pancasila digunakan sebagai dasar dan ideologi negara. Selain itu juga, Pancasila merupakan acuan ataupun pedoman bagi bangsa dalam beretika dan juga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekian sinopsis buku ini. Lanjut kepada bagian berikutnya, yaitu kekurangan dan kelebihan buku. Baik, di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan mengenai kelebihan dan kekurangan buku, di mana pada kelebihan buku terdapat 4 poin. Yang pertama, tampilan cover yang menarik, yang mana ditampilkan gambar terkait dengan judul buku. Yang kedua, materi yang disajikan sesuai dengan judul buku. Yang ketiga, penggunaan dan jenis ukuran font sudah sesuai sehingga tidak sulit untuk membaca buku. Dan yang keempat, terdapat biografi penulis. Sedangkan pada kekurangan buku, tidak adanya penerbit, tidak adanya ISBN, cetakan buku yang kurang baik, yang mana ada beberapa kata yang pada cetakannya terbayang. Yang keempat, terdapat beberapa kata yang tidak diberi spasi seperti kata dalamnya simpul yang ada pada halaman 11 dan kata sebagai bangsa yang ada pada halaman 14. Terdapat beberapa kata tidak baku seperti kata faham yang seharusnya ditulis dengan kata paham yang ada pada KBBI. Terdapat kata yang tertulis dengan huruf yang tidak lengkap seperti sebelum, yang mana ada kekurangan pada huruf U. Dan yang selanjutnya ada kata bangsa Indonesia yang mana kekurangan huruf A pada kalimat bangsa. Dan poin terakhir yaitu seperti bahasa asing yang tidak dicetak miring seperti kata sistem yang ada pada halaman 37 dan ide pada halaman 75. Setelah dilakukannya resensi serta analisis kekurangan dan kelebihan buku, di sini saya akan melanjutkan dengan melakukan perbandingan antara buku utama dengan
buku pembanding pertama, serta buku pembanding kedua. Adapun 3 aspek yang menjadi analisis perbandingan ketiga buku tersebut, yaitu dilihat dari aspek tampilan buku, aspek isi materi buku, serta aspek kebahasaan buku tersebut. Yang pertama, aspek tampilan buku. Jika dibandingkan buku utama dengan buku pembanding pertama, tampilan pada buku utama terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan buku pembanding pertama. Buku pembanding pertama tampilannya lebih menarik dengan menyajikan beberapa gambar yang terkait dengan judul buku, yaitu adanya gambar keberagaman Indonesia di bawah naungan Garuda Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Sedangkan pada buku utama hanya ada tampilan gambar Garuda Pancasila saja. Kemudian, jika dibandingkan aspek tampilan buku utama dengan buku pembanding kedua, tampilan buku pembanding kedua juga terlihat lebih menarik dibandingkan dengan buku utama. Hal tersebut sama halnya dengan buku pembanding pertama, dengan banyaknya tampilan gambar-gambar yang terkait dengan judul buku. Selanjutnya, yaitu analisis dari aspek isi materi buku. Jika dilihat dari isi materi buku, buku utama memiliki keterkaitan materi dengan buku pembanding pertama. Khususnya terdapat pada bab pertama, kemudian untuk bab selanjutnya di dalam buku utama dan juga di dalam buku pembanding pertama juga masih terdapat keterkaitan, namun dengan letak penyajian yang berbeda. Hal tersebut tentunya membuat buku utama sudah memenuhi standar buku terbitan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Jika dibandingkan dengan buku pembanding kedua, buku utama dan buku pembanding kedua ini memiliki sedikit perbedaan pembahasan di dalamnya. Namun, buku pembanding kedua ini tidak lari dari konteks, tetap membahas mengenai Pancasila. Aspek terakhir yaitu aspek kebahasaan. Jika dilihat dari aspek kebahasaannya, baik buku utama, buku pembanding pertama, maupun buku pembanding kedua, ketiga buku tersebut sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan juga lugas, sehingga tidak sulit untuk memahami setiap kata dan kalimat yang terdapat di dalam buku tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membandingkan buku utama kita dengan ketiga jurnal yang telah kami pilih. Nah, langsung saja kita ke jurnal yang pertama. Nah, pada buku utama dan jurnal pembanding satu ini, sebenarnya bahasan yang diambil itu hampir sama, yakni mengenai pentingnya pendidikan Pancasila dalam dunia pendidikan. Namun tentu saja pada jurnal, bahasan yang dicakup itu lebih spesifik pada satu judul saja yang diangkat. Nah, inti dari bahasan pada jurnal ini yakni menyatakan bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan keberagaman di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural. Kemudian kita akan lanjut ke jurnal pembanding yang kedua. Sebenarnya pada jurnal pembanding kedua ini, isi bahasanya hampir sama dengan jurnal pembanding pertama tadi. Namun, hanya saja terdapat perbedaan pada fokus subjek jurnalnya, yakni jika pada jurnal pertama ditujukan kepada semua kalangan, sedangkan pada jurnal pembanding kedua ini berfokus pada peserta didik saja. Lanjut ke jurnal yang ketiga. Pada jurnal pembanding yang ketiga ini, ruang lingkup bahasan Pancasila sudah menuju pada ranah konstitusi, yang mana pokok bahasan ini juga sudah tercakup dalam buku utama. Namun seperti yang telah kita ketahui pada jurnal, pokok bahasanya lebih spesifik, berbeda dengan buku yang bahasanya lebih luas. Nah, itu saja dari ketiga jurnal yang telah kami bandingkan dengan buku utama.